wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kelompok terbungkam dan teori kelompok feminis. Yang pertama ini adalah teori kelompok terbungkam. Apa itu teori kelompok terbungkam? Awalnya sejarah teori kelompok terbungkam ini berasal dari Edwin dan Shirley Ardner. Mereka berdua ini adalah antropolog sosial yang peduli dengan struktur sosial hierarki. Jadi Edwin Ardner ini mencatat bahwa kelompok-kelompok yang membentuk ujung atas hierarki sosial menentukan sistem komunikasi. Edwin juga mengomentari mengapa etnolog yang waktu itu terutama laki-laki cenderung untuk berbicara dan mendengarkan orang-orang dalam budaya yang mereka pelajari. Jadi Edwin ini meneliti gitu bagaimana sistem komunikasi adanya gap antara laki-laki dan perempuan di dalam struktur sosial itu. Terus ini ada pembentukan kelompok terbungkam. Jadi sebagian besar teori dan penerapan teori ini itu fokusnya itu kepada perempuan. Tapi beberapa peneliti seperti Mark Orb, Michael Hechter, dan Liliana Herdova itu memiliki pandangan sendiri. Jadi Orb itu mengatakan bahwa nggak hanya perempuan yang termasuk kelompok terbungkam. Beberapa perspektif lain atau ciri-ciri lain di Amerika waktu itu, strata sosial atau kelompok terbungkam ini itu kelasnya itu terdiri dari ras, terus perbedaan badannya sehat atau enggak, terus yang muda dan yang tua, terus agamanya seperti apa, itu menentukan sekali dalam membentuk kelompok terbungkam ini atau kelompok yang memegang kekuasaan dan budaya. Jadi istilahnya itu kelompok terbungkam ini kelompok minoritas kalau di Indonesia. Kalau bahasa simpelnya kelompok-kelompok yang nggak punya suara atau minim dalam menyuarakan sesuatu di dalam strata sosial. Terus beberapa peneliti juga berpendapat bahwa laki-laki bisa saja menjadi kelompok terbungkam. Ini peneliti Radhika Chopra itu meneliti masalah kelompok terbungkam ini. Kenapa kok bisa laki-laki yang menjadi masuk dalam kelompok terbungkam ini. Nah, ini Chopra berpendapat bahwa wacana menjadi ibu yang diwakili oleh beberapa feminis mereduksi ayah pada ketiadaan identitas yang kehadirannya dinyatakan absen, berbeda dengan kesetiaan dan keterlibatan vital ibu. Nah, jadi dalam hal kedekatan terkait kedekatan dengan anak itu seakan-akan ayah ini porsinya lebih sedikit daripada ibu yang mungkin lebih dominan dalam mendidik atau bersama dengan anaknya. Nah, ini juga terkait seks dan gender. Perlu diketahui teman-teman, seks dan gender ini sesuatu yang berbeda. Kalau seks itu kategorinya adalah biologis atau dipisahkan berdasarkan kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan gender itu adalah suatu identitas sosial. Jadi ketentuannya itu bukan atas dasar hanya kelamin saja, tapi perilaku yang ada di seseorang tersebut. Misalkan seperti ada gender laki-laki, gender perempuan. Nah,
kalau laki-laki, kalau kita berbicara gender berarti bagaimana perilaku orang tersebut ya, terus cara berpakaian dan lain sebagainya, itu menunjukkan itu tadi, gender itu tadi, feminitas, maskulinitas, dan budaya-budaya tertentu. Nah, contoh yang beberapa hangat di Amerika atau di luar negeri itu kan banyak beberapa artis Hollywood yang menyatakan dia tidak bergender, dia tidak she atau he, ya dia adalah tidak bergender. Itu menunjukkan bahwa di kelas sosialnya dia tidak memiliki sikap atau memiliki identitas bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Mungkin secara biologis si A ini adalah laki-laki misalnya, cuman secara gender atau secara status sosial dia tidak memilih bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Jadi kadang beberapa artis Hollywood atau musisi Hollywood dan lain sebagainya itu berpakaian yang cowok berpakaian layaknya cewek, atau sebaliknya seperti itu, karena dia menurut dia nggak punya status sosial, nggak punya gender di sosialnya. Terus ada asumsi MGT atau kelompok terbungkam tadi. Chris Kramer menetapkan 3 asumsi yang dia percaya sebagai pusat MGT. Yang pertama adalah perempuan melihat dunia secara berbeda dibanding laki-laki, karena antara perempuan dan laki-laki pengalaman yang dia alami cenderung berbeda. Yang kedua, sistem persepsi laki-laki dominan yang membuat menghambat ekspresi bebas dari model-model alternatif perempuan di dunia karena dominasi politis dari kaum laki-laki. Terus yang ketiga, dalam rangka berpartisipasi di masyarakat, perempuan ini harus merubah model mereka sendiri dalam hal sistem laki-laki yang diterima berekspresi. Jadi tiga asumsi ini intinya adalah bagaimana perempuan ini terlihat seperti tidak sebanding atau tidak sejajar dengan laki-laki terkait cara kebebasan bersuara, terus mungkin kebebasan dalam hal berpolitik dan lain sebagainya. Itu menurut asumsi-asumsi ini adalah seperti ini. Terus perbedaan persepsi berbasis gender dimulai dari premis yang mengatakan bahwa dunia adalah tempat yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki, serta bahwa pengalaman yang berbeda. Lebih jelasnya, asumsi ini mengandung penjelasan tentang perbedaan. Penjelasannya terletak pada pembagian kerja yang dibagi atas dasar jenis yang. Ini yang beberapa kali kerap dikritisi oleh kaum feminis ya. Jadi sedikit informasi bahwa ke kelompok terbungkam ini ya, teori kelompok terbungkam ini salah satu cikal bakalnya munculnya teori sudut pandang feminis. Nah, jadi ini tadi, karena menurut mungkin penganut feminis atau kelompok terbungkam bahwa ada perbedaan di dalam kelas sosial, di dalam masyarakat itu antara laki-laki dan perempuan, seakan-akan tidak sejajar. Lalu ada dominasi laki-laki. Asumsi ini melampaui dari catatan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda. Asumsi ini adalah laki-laki adalah kelompok dominan dan pengalaman mereka diberikan preferensi atas perempuan. Jadi itu sih, ada dominan, ada terbungkam. Dominan itu mayoritas, terbungkam itu minoritas. Jadi seakan-akan kajian ini memang, teori ini memang munculnya dari tadi kritik-kritik bahwa ada perbedaan atau laki-laki dan perempuan ini dibeda-bedakan, seolah-olah
laki-laki ini adalah kelompok dominan yang bebas melakukan segala hal dibandingkan perempuan. Terus ada proses peredaman. Premis pusat dari kelompok tertentu adalah anggota kelompok terpinggirkan yang diredam atau dibungkam dan dibuat tidak jelas sebagai pembicara. Pembungkaman atau peredaman ini tidak tergantung kepada penegakan eksplisit atau paksaan. Nah, ini tadi salah satu premisnya dari kelompok terbungkam ini adalah kelompok terbungkam ini adalah kelompok yang terpinggirkan. Terus suara mereka atau opini-opini mereka atau ekspresi mereka yang ada di masyarakat atau di lingkungan sosial itu seakan-akan tidak kurang diperhatikan, atau lebih tepatnya kalau di sini diredam atau dibungkam. Terus mengejek menunjukkan bahwa pidato perempuan diremehkan. Laki-laki mulai berbicara, perempuan berbicara dengan berceloteh, bergosip, mengomel, merengek, cerewet. Nah, itu sih perbedaannya. Ini makanya kenapa kok perempuan bisa disebut sebagai kelompok terbungkam, karena ya di bawah perempuan diremehkan. Ada perbedaan sikap ketika laki-laki dan perempuan berpidato. Ketika laki-laki berpidato, walaupun banyak omongnya, tidak ada yang mempermasalahkan. Nah, ketika perempuan yang berpidato itu kadang-kadang beberapa laki-laki atau beberapa audiens di sana, kebanyakan itu melihat bahwa perempuan ini kakian ngomong dan lain sebagainya, kebanyakan ngomong, cerewet dan lain sebagainya. Terus banyak ritual sosial memiliki efek pembungkaman perempuan atau menganjurkan bahwa perempuan bawahan laki-laki. Salah satu ritual sosial menurut Krem adalah upacara pernikahan. Kramer berbicara dalam bukunya ketika dia menikah, nama suaminya adalah Kramer dan namanya menjadi Jerry Ray Kramer. Menurut Kramer itu salah satu upacara atau ritual sosial, yaitu pernikahan itu dampaknya adalah, atau salah satu upaya untuk membungkam atau menjadikan perempuan itu bawahan laki-laki. Kalau menurut Kramer seperti itu. Padahal kalau kita sebagai muslim itu kan ada kodratnya sendiri gitu, sudah dibagikan tugas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus ada pengendalian. Para peneliti mencatat bahwa laki-laki mengendalikan banyak keputusan seperti apa yang masuk ke dalam buku-buku sejarah meninggalnya perempuan yang belum tercatat atau terekam. Selain itu, laki-laki mengendalikan media, perkataan, dan peran perempuan kurang mendapat tempat. Nah, ini salah satu juga asumsinya, bahwa kalau kita lihat sejarah itu memang banyak heroik itu lahir menceritakan tentang laki-laki. Secara banyak menceritakan tentang laki-laki yang heroik dan sebagainya. Mungkin ada beberapa perempuan yang tercatat dalam sejarah, tapi itu sedikit sekali. Nah, itu termasuk salah satu asumsi dari teori kelompok terbungkam. Terus yang terakhir adalah pelecehan. Elizabeth Gisling menulis tentang pelecehan di jalan, mencatat bahwa perempuan tidak memiliki akses gratis ke jalan-jalan umum. Laki-laki mendominasi ke ruang publik. Banyak pelecehan terjadi karena kurangnya ruang aman bagi perempuan. Nah, itu tadi karena memang menurut para penganut teori kelompok terbungkam ini itu mengatakan bahwa ini loh, laki-laki itu terlalu dominan sampai terjadi pelecehan di jalan dan lain sebagainya terhadap perempuan. Karena memang menurut Elizabeth Gisling, laki-laki itu mendominasi ruang publik. Nah, terus kita masuk kepada teori sudut pandang feminis. Jadi kalau tadi kan teori kelompok terbungkam,
Nah, ini dari sudut pandang feminis ini adalah salah satu buah dari teori kelompok terbungkam. Nah, ini adalah tokoh-tokoh teori sudut pandang feminis. Ada N.C. Hartstock dan George William Friedrich. Nah, definisi feminisme. Feminisme itu adalah ideologi atau gerakan yang berfokus pada posisi sosial perempuan dan menginginkan untuk mengakhiri penindasan berdasarkan gender dan jenis kelamin. Jadi feminisme yang definisi feminisme di sini itu ideologi atau gerakan yang intinya itu ingin perempuan setara dengan laki-laki, itu dalam posisi sosial, dalam masyarakat sosial. Terus Feminist Standpoint Theory atau FST menyatakan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi perempuan dan semua orang dibentuk oleh sebagian besar kelompok sosial. FST menawarkan kerangka kerja untuk memahami posisi relatif perempuan terhadap kekuasaan. Teori sudut pandang feminis menunjuk pada masalah tatanan sosial dan menunjukkan cara baru untuk mengatur kehidupan sosial sehingga akan lebih pantas dan lebih adil. Nah, ini menurut teori sudut pandang feminis ini menyatakan bahwa semua pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi itu dibentuk oleh sebagian besar kelompok sosial. Nah, yang dulunya mungkin dominasi laki-laki dalam hal atau dalam pekerjaan atau dalam kelompok-kelompok sosial, itu menurut mereka ini loh, wanita ini juga bisa, perempuan itu juga bisa melakukan hal itu, apa yang dilakukan laki-laki. Nah, dasar sejarah FST berasal dari sudut pandang yang tercipta ketika filosof Jerman George William Friedrich membahas bagaimana hubungan tuan dan budak menimbulkan perbedaan sudut pandang di antara kedua pihak. Karl Marx juga mengklaim bahwa posisi pekerja, kelas vis-a-vis, membentuk akses pekerja terhadap pengetahuan. Nancy Hartstock menarik pada ide-ide Hegel dan teori Marxis untuk mendapatkan teori sudut pandang yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara perempuan dan laki-laki, sehingga diciptalah sudut pandang feminis. Pada tahun 1983, Hartstock menerbitkan The Feminist Standpoint, Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism, memulai adaptasi standpoint teori ke dalam feminist standpoint teori. Nah, jadi dasar sudut pandang feminis ini itu istilah penemu teori ini itu adalah Nancy Hartstock yang mengambil yang mengambil pandangan atau pemikiran dari filosof Jerman George William Friedrich Hegel serta Karl Marx. Terus asumsi FST dibagi dalam perspektif Marxis yang dimodifikasi oleh Hartstock. 1. Menetapkan gagasan bahwa lokasi individu dalam bentuk struktur kelas dapat membatasi pemahaman hubungan sosial mereka. 2. FST mengasumsikan bahwa semua sudut pandang parsial, tapi kelompok dari kelas penguasa benar-benar dapat membahayakan kelompok bawahan. 3. Putusan kelompok struktur hidup dengan cara seperti untuk menghapus beberapa pilihan dari kelompok bawahan. 4. Bahwa kelompok bawahan harus memperjuangkan visi mereka tentang kehidupan sosial. Nah, ini adalah 4 asumsi dari Feminist Standpoint Theory. Terus apa hubungannya teori sudut pandang feminis dan komunikasi? Nah, teori sudut pandang feminis menggambarkan sentralisasi komunikasi, baik membentuk maupun menerima sudut pandang. Teori ini menunjukkan bahwa komunikasi sebagai alat untuk mengubah status quo dan menghasilkan perubahan. Dengan memberi suara kepada mereka yang memiliki sudut pandang yang jarang didengar, metode yang terkait dengan fokus kepada praktik komunikasi, konsep suara, berbicara, dan pembicaraan mengenai orang lain merupakan hal penting bagi teori sudut pandang feminis.
dan epistemologi sudut pandang serta konsep-konsep yang berakar pada komunikasi. Nah, itu tadi. Nah, sedikit bahwa sudut pandang feminis ini bagaimana komunikasi ini berperan penting dalam teori sudut pandang feminis. Jadi bagaimana kelompok-kelompok terbungkam atau kelompok minoritas ini bisa mengkomunikasikan atau komunikasi ini sebagai alat untuk dia mengubah status sosialnya. Jadi bagaimana kuncinya adalah mereka mendapatkan kebebasan bersuara, juga memberanikan diri untuk bersuara. Nah, itu salah satu kuncinya untuk kelompok-kelompok feminis atau bisa disebut kelompok-kelompok minoritas itu dapat sejajar dengan kelompok mayoritas. Nah, kalau cikal bakalnya sudut pandang feminis ini adalah terkait strata sosial perempuan atau status sosial perempuan. Sekarang bergeser kelompok feminis ini adalah kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak dari kelompok minoritas itu, atau minoritas itu bukan hanya perempuan saja yang seperti dikatakan di teori feminis tadi. Jadi bukan hanya perempuan saja, tapi juga meliputi meliputi kayak antara terkait ras, terus agama, terus terkait kondisi tubuh, bagaimana kondisi tubuh yang orang-orang yang sempurna gitu ya, orang-orang yang lengkap anggota tubuhnya dengan orang-orang disabilitas seperti itu kan termasuk orang-orang disabilitas ini kan, kalau di dalam teori ini, dua teori tadi itu termasuk dalam kelompok yang minoritas. Terus juga ras, bagaimana dalam satu lingkungan sosial tadi tinggal siapa yang mendominasi, siapa yang paling banyak, siapa yang mayoritas. Kadang-kadang memang kelompok-kelompok minoritas ini kurang mendapatkan ruang untuk bersuara, kurang mendapatkan ruang untuk berekspresi dan sebagainya. Sering terjadinya diskriminasi antara kelompok dominan kepada kelompok yang minoritas atau kelompok terbungkam tadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.